Kurikulum Merdeka Belajar sejalan dengan pemikiran KHD bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat alam masing-masing peserta didik yang berbeda karakteristiknya dan kodrat zaman dalam perkembangan revolusi industri 4.0 juga menjadi hal yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Filosofi pendidikan KHD juga sejalan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabipun. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Roslina, guru fisika di SMA Negeri 3 Kota Bumi, Lampung Utara. Peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, seperti kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Pendekatan pembelajaran dan media pembelajaran yang tidak tepat dapat menyebabkan proses pembelajaran yang berlangsung tidak efektif dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa tidak tertarik dan jenuh dalam proses pembelajaran. Selain itu, perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 berdampak pada meningkatnya penggunaan teknologi berupa gawai bagi peserta didik di jenjang SMA. Peserta didik di jenjang SMA diperkenankan membawa gawainya ke sekolah, di mana gawai yang dibawa peserta didik belum efektif dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, sehingga masalah-masalah tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Sebagai guru, saya berupaya merancang dan menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, serta mengintegrasikannya dengan teknologi agar penggunaan gawai dalam pembelajaran menjadi lebih efektif. Untuk itu, saya perlu merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis multimedia pembelajaran interaktif untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan gawai dalam pelajaran fisika. Menurut Tomlinson tahun 2014, pembelajaran berdiferensiasi berarti memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang lain tanpa mencoba dan mengendalikan mereka. Kemudian, Cass pada tahun 2017 menyatakan bahwa diferensiasi melibatkan hasil penilaian yang terdiri atas 3 komponen, yaitu kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Pendekatan berdiferensiasi dapat digunakan dalam pembelajaran karena dapat menjawab kebutuhan belajar peserta didik dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Tahap pertama yang saya lakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis multimedia pembelajaran interaktif adalah dengan melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Hasil asesmen awal pembelajaran saya gunakan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebelum merancang pembelajaran, saya terlebih dahulu mencari literatur terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis multimedia pembelajaran interaktif dari platform Merdeka Mengajar, artikel, maupun sumber bacaan lain yang relevan. Setelah saya memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis multimedia pembelajaran interaktif, maka saya merancang pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Saya juga merancang multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya berisi daftar hadir, materi ajar, video pembelajaran, LKPD, asesmen, dan refleksi pembelajaran yang semua komponen tersebut dapat dengan mudah diakses, digunakan, dan diselesaikan peserta didik melalui gawai mereka. Setelah rancangan pembelajaran selesai, saya menerapkan rancangan pembelajaran tersebut di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu.
untuk memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Silakan Husni. Semua siap, berdoa mulai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi suhu. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa coba? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui percobaan, kegiatan literasi, diskusi, penyajian data, kalian dapat menganalisis hasil pengukuran suhu menggunakan termometer dengan tepat dan benar. Apa yang kalian rasakan ketika kalian mandi pagi? Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Gambar apa? AC sama apa? Bagaimana rasanya saat AC dinyalakan atau saat kalian sedang sakit? Saat AC dinyalakan terasa dingin, saat demam terasa panas. Untuk menambah pemahaman kalian, sekarang kalian tonton video yang ada di depan tentang percobaan suhu ya. Dari gambar dan video yang tadi ditayangkan, maka apa yang dapat kalian temukan? Nah, ketika kita menaruh dua tangan tadi ke dalam air biasa, yang air hangat tadi tiba-tiba jadi dingin. Kenapa? Karena perubahan suhu. Terima kasih Husni, kita beri aplaus untuk Husni. Tadi Husni sudah menjelaskan secara singkat menurut pemahaman dia terkait apa yang sudah ditayangkan dari gambar dan video. Untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas, maka kalian akan melakukan aktivitas berupa literasi, diskusi, dan percobaan berdasarkan LKPD yang sudah Ibu kirim linknya di WA grup kalian ya. Peserta didik melakukan eksplorasi berdasarkan LKPD yang dapat diakses secara kolaborasi pada Google Dokumen. Peserta didik juga dapat mengakses materi ajar melalui Google Dokumen dan video pembelajaran melalui YouTube. Nanti kalian coba percobaan laboratorium virtualnya di handphone kalian masing-masing seperti yang tampil di layar depan ya. Jadi nanti kalian pilih suhu. Peserta didik mengakses laboratorium virtual dalam pembelajaran menggunakan handphone. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kesimpulan kelompok kami, yaitu 72 derajat jamur. Demikianlah presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah melakukan percobaan ya, sudah menyelesaikan LKPD dan sudah melakukan presentasi di depan kelas. Sekarang Ibu akan mereview hasil penjelasan kalian tadi. Jadi biar kalian bisa lebih paham atau kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kalian pahami tadi. Suhu, apa tadi suhu? Sebelum mengakhiri pembelajaran, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adakah dari kalian yang mau membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Dio. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Beri aplaus untuk Dio. Selanjutnya, Ibu meminta kalian mengisi refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih kalian sudah mengisi refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita belajar materi pemuaian. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan saya dalam menerapkan praktik baik ini menjadi motivasi bagi saya dalam melakukan kegiatan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat secara luring di sekolah-sekolah dan MGMP serta secara daring melalui webinar komunitas belajar. Demikianlah praktik baik saya tentang Tapis Simuli, yaitu aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi berbasis multimedia pembelajaran interaktif untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan gawai dalam mata pelajaran fisika. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.